kalian nggak usah ikut untuk remedial gitu. Walaupun di dalam tugas 1 misalnya ada yang di bawah KKM, ya, jadi nggak usah. Jadi ini saya fokuskan kepada yang nilai-nilai tugasnya masih di bawah KKM untuk rata-rata keseluruhan. Ya, untuk rata-rata keseluruhan kan ada beberapa peserta atau siswa yang nilai KKM itu masih di bawah KKM untuk rata-rata tugasnya. Nah, saya berikan kesempatan untuk memperbaiki dari tugas 1 sampai tugas 5, ya. Kalau 5-5-nya di bawah KKM ya harus 5-5-nya ikut nantinya, ya. Itu salah satunya. Jadi nggak harus mengulang-ulang lagi. Saya jelaskan di kelas kalian nantinya. Untuk yang nilai KKM-nya rata-rata tugas masih di bawah rata-rata, maka kalian harus memperbaiki di mana 1, 2, 3, 4, 5 itu saya berikan kesempatan kalian milih mana tugas yang paling rendah gitu ya. Kalau paling rendah misalnya ada 2 tugas, yang paling rendah misalnya ada tugas 1 dan tugas 2. Tugas 1 nilainya masih kurang. Nah, kalian tugas 1 aja, walaupun tugas 2-nya masih di bawah KKM. Kalau sudah memenuhi KKM nggak masalah. Atau kalian bisa dua-duanya boleh, kalau mau dua-duanya juga boleh. Tapi nilainya nanti tetap di KKM, jadi nggak bisa lebih. Kalau kalian dapat 100 ya nggak mungkin kita tulis 100. Kenapa? Karena nanti kalian peserta didik yang lain pasti ngiri. Mendingan saya memperbaiki nilai saya 80, saya bisa dapat 100. Nah gitu ya. Jadi kalian tetap kalau yang belum KKM itu diwajibkan, bagi yang sudah KKM nggak usah ikut untuk perbaikan. Ya, oke. Untuk materi hari ini itu masih ada persamaan garis lingkup pada lingkaran, terutama yang 2 lingkaran. Nanti akan saya jelaskan dulu. Kemudian terakhir pertemuan itu tanggal 28 Mei, karena tanggal 1 kalian sudah PAT, ya. Untuk PH penilaian harian 1 kali lagi. Materinya adalah tadi kedudukan titik dan garis pada lingkaran, ya. Kedudukan titik dan garis pada lingkaran itu akan saya ambil untuk penilaian harian nantinya. Untuk nilai materi PAT itu materinya adalah persamaan garis singgung pada lingkaran sampai nanti di materi yang akan saya sampaikan ini, ya. Oke, mungkin itu yang perlu saya sampaikan di pagi hari ini. Saya mau melanjutkan yaitu mengenai kedudukan 2 lingkaran, ya. Kedudukan 2 lingkaran itu bagaimana? Ini saya jelaskan dulu, ya. Kedudukan 2 lingkaran, ya. Keburu nggak situ? Hah? Disemutin tadi. Di mana? Di pojok. Kalau di situ kan nggak semutin atas. Wah. Itu gantung pakai apaan? Gantungan. Oke, kedudukan 2 lingkaran ini, ya, materi yang untuk PAT besok yang terakhir, ya, ada 2 macam. Yang pertama adalah yang kedua kemudian, ya, ini. Jadi kedudukan 2 lingkaran itu yang pertama adalah satu pusat, jadi pusatnya sama. Yang kedua tidak pusat, berarti pusatnya berbeda. Saya gambarkan kalau yang ini kedudukannya bisa juga seperti ini. Karena ini sama, bisa juga. Nah, seperti itu. Kedudukannya cuma satu seperti itu. Di dalam lingkaran ini dan satunya di luarnya. Dan kalau tidak sepusat, nah ini tidak sepusat. Yang pertama adalah ini lingkaran satunya, ya. Ini lingkaran satunya. Tapi pusatnya berbeda, ya.
itu. Yang kedua, ini. Yang ketiga, nah, yang ketiga seperti itu. Ya, itu pusat-pusat daripada lingkaran. Ya, pusatnya. Satu lagi mungkin yang belum. Kemudian seperti ini. Kalau dua lingkaran ini lepas, dia berpotongan, dia bersinggungan, dan ini terletak di dalamnya tapi tidak sehat. Ya, oke. Untuk yang ini pusatnya pasti bisa ketahuan cuma satu. Yang kedua pusatnya ini ada yang seperti ini, dia satu pusat di dalam, tapi lingkaran satunya terletak di dalam lagi. Kemudian yang kedua pusatnya berbeda tapi berbeda. Yang ketiga tentunya pusatnya di sini yang berbeda, tapi dia berpotongan di dua sisi. Dan yang keempat ya, yang keempat posisinya lepas dia, pusatnya beda, ini jauhan. Ya, nah sekarang saya berikan contoh kalau misalnya tidak sepusat ya. Ini nanti akan dibahas lebih jauh yang ini, banyakkan yang lebih jauh. Oke, saya berikan contoh kalau misalnya ada sebuah lingkaran, ya persamaan untuk menentukannya gimana? Oke, nah ini, misalnya L1 sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat plus 1 ya, itu L2-nya X kuadrat plus Y kuadrat min 10X min 2 kali plus 17 sama dengan ya. Oke, ingat nomor 1 ada persamaan lingkaran 1 dan persamaan lingkaran 2. Ini termasuk dalam kami 1, 2, 3, atau 4. Nah ini lingkaran 1 dengan lingkaran 2. Kalau dari sini aja kan kalian belum bisa lihat apakah lingkaran termasuk ini di dalamnya. Yang kedua bersinggungan, yang ketiga berpotongan, yang keempat lepas. Ya. Yang pertama kali harus kalian lakukan adalah mencari pusat. Nah, pusat daripada lingkaran ini. Coba L1 pusatnya berapa, 1,-2 Pak. 1,-2. Oke. Itu sudah modal utama. Kalian kalau belajar lingkaran harus tahu pusatnya. Kalau ini berarti 5,1 Pak. 5,1. Oke. Cukup 2 orang yang menjawab benar. Berarti ini mewakili kalian semuanya harus bisa. Ya. 2 yang benar berarti semuanya harus bisa. Yang kedua, cari jari-jarinya dulu. Jari-jari antara ini berapa, ini berapa. Caranya gimana? Pakai akar kan? Pakai akar, Pak. Akar. Ini kuadrat ya. Kuadrat per 4. 1. Langsung gitu ya. Atau di sini di 2 kuadrat. Terus di sini menjadi min 1. Ingat, plus jadi min. Ini min 1. 1 tambah 4 kurang 1 kan gitu ya. Berarti akar 4. Berarti 2. Benar ya? 1 tambah 4 dikurang 1. Sekarang ini 5 kuadrat plus 1 kuadrat ini jadi min 17. Akar 25 plus 1 dikurang 17. Akar berapa ini? Akar 9 Pak. Oke, 3 ya. Berarti Iya Pak. Oke ya, ini 2, lingkaran 1 2. Lingkaran kedua ini 3 jari-jarinya. Anggaplah kayak ini 2, ini 3. Sekarang posisinya jarak titik pusat lingkaran ini, jarak titik pusat lingkaran ini berapa? Jaraknya itu menggunakan D. Maka daripada ini jaraknya itu dari sini ke sini. Berarti caranya 1 dikurang 5 dikuadrati ditambah dengan min 2 min 1. Ini min 2 min 1 dikurang X1 dikurang X2 ditambah dengan J2 di J1 dikurang J2. Pakai rumus ini. Ini rumus yang biasa. Maka ini 1 dikurang 5 berarti 4 ya. Ditambah dengan min 2 min 1 berarti min 3 kuadrat.
Akar 25, berarti 5. Nah, sekarang kalian lihat. Jarak pusat ke sini 5. Ini 2, ini 3. Pertanyaannya, lingkaran ini kedudukannya termasuk 1, 2, 3 atau 4? 2, Pak. Termasuk 2. 2. Kenapa 2? Karena sama Karena jaraknya. total Karena 2 jarak tambah D-nya 3, 5. sama dengan R tambah R. Dari jalan. Jaraknya, ini ya, P1, P2, jaraknya ini sama dengan R1 ditambah R2. Karena sama jaraknya, berarti posisinya ada di mana. Nah, ini bisa kalian simpulkan sendiri sebetulnya. Bagaimana kalau dengan posisi kayak gini? Berarti P1, P2 lebih dari R1 ditambah R2. Ini posisi yang keempat. Bagaimana kalau yang ini? Posisi yang ini berarti P1 dengan P2 kurang dari R1 ditambah R2. Ini posisi yang ketiga. Pertanyaannya sekarang, posisi yang pertama itu pakai rumus yang gimana? Posisi yang pertama. P1 kali P2 sama dengan salah satu R-nya bukan, Pak? Ya, berarti bukan dikalikan ya, bukan dikalikan. Oh, oke. P1 dengan P2, yang ini, jarak P1 dan P2, dibandingkan dengan jari-jari terpanjang. Namanya itu. R1 berapa, R2-nya berapa. Yang terpanjang mana? Misalnya yang terpanjang R2, berarti P1, jarak P1 ke P2 pusatnya ini, dibandingkan dengan jarak jari-jari terpanjang. Ya kan? Nah, kalau misalnya jari-jari terpanjangnya itu 3 kurang berarti, misalnya kurang dari R2, R2-nya itu berarti yang ini. Berarti posisinya ada seperti. Berarti bukan masalah ini, bukan seperti di jari-jari ketiga, tetapi karena di dalam posisi lingkaran satunya di dalam lingkaran yang lain, maka jarak pusat lingkaran satu dengan pusat lingkaran 2 itu lebih kecil daripada lingkaran jari-jari lingkaran terpanjang. Jari-jari lingkaran terpanjang dilihat di sini bisa 1 atau 2. Dengan catatan ini tadi, ya kan? Dengan catatan itu, ya, dia tidak sepusat, tapi dibandingkan dengan posisi jari-jari yang terpanjang. Nah, jari-jari yang terpanjang ini berapa? Oke, itu ya. Oke, ini hanya membandingkan posisinya ini 4 posisinya harus paham dulu. Ya, caranya pertama menentukan pusat, yang kedua menentukan jari-jari. Yang sudah, kalau sudah itu tahu, baru ketemu cari jarak pusat lingkaran antara P1 dengan P2 berapa jarak pusat lingkarannya ini. Kalau sudah dibandingkan, nah kalau sudah dibandingkan ketemu salah satunya, ya ketemu salah satunya. Oke, kalau sudah paham ini, saya lanjut. Nah, berarti sudah paham ini, berarti untuk kedudukan lingkaran yang penting paham cara mencarinya. Oke. Bapak maaf, Ya. masih ada 10 orang Pak yang stuck di main room. Nah iya itu makanya di absen saya masih ada 10 nih, belum bisa. Maksudnya gini, kalau bisa keluar dulu dari utama dulu, ya udah pokoknya keluar dulu dari situ, kemudian coba tolong masuk lagi, gitu ya. Udah Kalau pada masuk, coba Pak, guru-guru Hah? kayaknya juga ada yang masih stuck. kok bisa sih saya sebentar aja bisa masuk itu, kenapa itu? Apa kuotanya kurang? Kuotanya kurang atau gimana? Coba suruh ini aja, keluar dulu ya, keluar dulu dari Zoom, kemudian masuk lagi coba. Saya tuliskan kami muncul persekutuan.
ini. Yang satu rumusnya adalah x kuadrat plus y kuadrat min 8x bagi plus 11 sama dengan 0. Untuk L2-nya x kuadrat min 2x 11 sama dengan ya. Oke, saya jelaskan apa sih yang dinamakan tali busur persekutuan. Ya, prosesnya sama kayak tadi. Kita lihat P-nya dulu, itu ya. Kalau sudah kita lihat P-nya, kemudian kita cari namanya R-nya. R-nya kita cari, kalau sudah kita cari B-nya. Jarak antara pusatnya ini dengan ini. Ini adalah 4,2, ini adalah 1,2 ya. 4,2, ini 1,2 ya. Nanti kita cari R-nya berapa ya. Jadi 16 ditambah 4 dikurang 11 kalau yang ini ya. Jadi akarnya langsung 16 ditambah 4 ini kuadratin dikurang 11. Jadi akar 9. 9, Pak. 9. 9. akar 9. Ini sama 1 tambah 4 ditambah 11 akar 16. Betul ya? 1, 4. Kemudian jaraknya itu berarti akar. Ini dikurang ini 4 dikurang 1 3 kuadrat. Ditambah dengan ini dikurang ini berarti min 4 kuadrat. Berarti akar 25 berarti 5. Nah, berarti posisinya bagaimana ini? Gimana? Posisi kedua lingkaran. Dari dalam ya, Pak? Yakin di dalam? Tidak. Enggak, Di luar. berjauhan, Pak. Jauh-jauhan, Berjauhan, jauh. nggak nempel. Ya. Berjauhan. Dia itu berpotongan kayak gini. Iya. Ini pada dua. Nah, seperti ini kan? Nah, Iya. berpotongan. Dia berpotongan. Nah, tadi dengan yang tadi di dalam tadi. Nah, ini ya. Dia berpotongan yang seperti ini. Maka di sini ada mengambil titik potong. Titik potong ini. Begitu kan? Nah, ya. Mengambil titik potong. Nah, sekarang titik potong ini saya tarik garis. Garis lurus. Ini yang dinamakan tali busur persekutuan. Ya, tali busur. Kalau ini saya tarik ke sana, nah ini ketemu titik pusatnya ini. Ini pasti selalu tegak lurus. Selalu tegak lurus, ya. Nggak bisa dibantah, selalu tegak lurus. Kenapa? Karena ini adalah tali busur persekutuan. Ini ke sana tegak lurus. Bagaimana kalau dengan yang ini? Misalnya ini juga begitu, ini tali busur sama, tali busur persekutuan dia ini tali. Nah, ini selalu tegak lurus. Gitu. Tapi nanti banyak yang dibahas itu masalah yang berpotongan. Kalau yang ini nggak terlalu banyak. Oke, cara tali busur persekutuan. Ini tali busur persekutuan TBP, saya katakan tali busur persekutuan ini itu mempunyai persamaan garis. Ini mempunyai persamaan garis. Persamaan garisnya ini adalah dari L1 dikurang L2. Itu persamaan garisnya. Berarti kalau ini saya kurang, saya contohkan ini. Berapa kali busur ini kalau saya kurang, ya saya kurang. Ini kurang ini 0, ini kurang ini 0, ini dikurang ini adalah minus 16. Ini dikurang ini menjadi plus 8, ini dikurang ini menjadi plus 8. Ini adalah tali busur persekutuan, namanya persamaan garis. Persamaan tali busur persekutuan untuk lingkaran. Inilah yang garis tadi lurus tadi. Bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Nah, jadi
L1 dikurang L2 itu adalah persamaan tali busur persekutuan. Oke, nah nanti lebih jauh itu akan dibahas lebih banyak dari sini. Contohnya saya berikan seperti tadi. Misalnya ada lingkaran, kemudian dia dipotong di sini. Nah, ini ke sana, tali busur persekutuan. Ini titik pusatnya. Ini ke sini, berarti R. Ini ke sini, itu R juga. Paham ya? Kemudian dari ini sampai sini adalah tinggi daripada lingkaran. Ini ke sini adalah tinggi daripada lingkaran. Anggaplah berarti ini L2 ya, ini L2 ini L2 karena lebih panjang 4. Ini L1-nya saya ambil di sini, ini L1. Nah, kan? Mulai sekarang coba diperhatikan ya. Bentuknya ini berarti segitiga. Ini pusatnya P2. Kemudian garis ini, kemudian garis ini. Kalau ini saya pindahin modelnya kayak gini. Nah, R-nya 4, ini 4. Paham ya? R-nya 4, ini 4. Ini dinamakan tinggi segitiga. Pertanyaannya berapakah luas atau tinggi segitiga ini? Nanti bisa cari berapakah luas segitiganya ini, berapakah tinggi daripada segitiga. Caranya gimana? Caranya ini kan pusatnya sudah ada. Pusatnya berapa ini? Nah, pusatnya P2. Pusatnya P2 adalah berapa ini? 1,2. Ini adalah persamaan daripada tali busur persekutuan. Yaitu persamaannya apa? Ini tadi kan. Maka jarak titik ini ke sini, ini ke sini, itu disebut tinggi daripada segitiga. Berarti jarak titik ke garis yang kemarin rumusnya pakai T sama dengan, nah sama dengannya kalau ini ingat apa? Min 6x plus 8y plus 22 per akar 6 kuadrat plus 8 kuadrat sama dengan harga mutlak ya. Oke, harga mutlak dihitung. Ini akar 10 nggak ketahuan. 64 36 64 berarti 10 ya. Ini akar 100 berarti langsung ambil 10. Atasnya min 6. X-nya berapa tadi X-nya? 1. 8 kali Y-nya 2 ditambah dengan berapa tadi? 22. Gitu ya. Berarti gimana? Min 6 ditambah 16 ditambah 22 per 10. Berapa? 3,2 ya, Pak? Iya. 3,2. Oh, berarti 3,2. Satuan ya, ini 3,2, tingginya 3,2. Pertanyaannya, berapakah ini di sini? Bagi Pitagoras. Pakai Pitagoras. Benar. Nanti kalau ini angkanya nggak bagus, boleh kalian menggunakan kalkulator. Boleh pakai kalkulator. Caranya berarti gimana? Berarti 4 kuadrat. Nah, berarti 4 kuadrat Sama dengan 3,2 ditambah anggaplah X kuadrat tambah ditambah 3,2 kuadrat. 3,2 kuadrat. Berarti X kuadratnya bisa dicari. 4 kuadrat dikurang 3,2 kuadrat. Nanti ketemu X-nya sama dengan akar. Nah, silakan. Boleh menggunakan kalkulator. Berarti panjang AB ini adalah 2 kali X. Benar, 2 kali X. Oke, 2 kali X ada tadi. Berarti luas segitiganya adalah alas kali tinggi dibagi 2 kan?
alasnya itu adalah AB, yang ini tadi, ya, 2 kali X dikalikan tingginya tadi ini, 3,2 dibagi dengan 2. Coret 2-nya, tinggal mencari X tadi dikalikan 3,2. Itu adalah luas segitiga ini. Nah, sampai situ dulu berhenti. Alurnya bisa dipahami nggak untuk mencari luas segitiga yang ini? Nanti pertanyaannya biasanya ini. Tentukan luas segitiga pada L2. Pada L2 berarti ini. Kalau pada L1, tidak lagi. Kalau L1 kan lebih kecil karena jari-jarinya tidak. Jari-jarinya tidak, ini tidak. Ya, biasanya pertanyaannya berapakah luas segitiga pada L2? Oke, akan ketemu luas segitiganya. Dan yang terakhir yaitu mencari luas juri pada L2. Oke, luas juri pada L2. Berarti posisinya ini ditambah ini, berarti kan itu bedanya. Nah, itu ya. Ini adalah luas juri. Pertanyaannya, berapakah sudut yang ada di situ? Sudut yang ada di situ. Berarti sudutnya ini. Nah, sudutnya itu ini. Oke. Nggak usah dipikirin ini dulu. Besok aja ini. Untuk yang mencari luas juri untuk besok. Sekarang yang ini dulu. Kalau ada yang mau tanya, silakan dilanjutkan dulu. Berapa nilai X-nya kita ganti. Ini kalkulator ada 2,4 Pak, 2,4. Berapa? 2,4. Yang X-nya ini? Iya. Oke, 2,4 berarti ini 2,4 ya. Berarti 4,8. Ini ke sini 4,8. Oke ya. Berarti ini saya kalikan 4,8. Nah, silakan dikalikan 4,8 dibandingkan 3,2. Hasilnya di situ. Bapak, maaf Pak. Mau tanya Pak. Tapi tadi saya hitung pakai kalkulator, hasil dari 3,2 pangkat 2 itu 10,24. Oh, yang ini. Oke, berarti ini 16 kurang 10,24 sama dengan 5,24 ini. Betul Iya. gitu ya? Maksud saya 2,4 itu X-nya Pak, gitu, akhirnya. Oh, X-nya langsung 2,4. Iya. Oh, berarti gini. Kalau ini berarti akar berapa dulu nih? Biar sama. 5,76 Pak. 5,76. Berarti hasilnya itu ya, pas banget 5,76 kan benar itu. 24 itu, 2,4 benar. Ya, berarti X-nya itu 2 kalinya kan? Berarti panjang AB. Oke, AB ini berarti 2 kalinya ini. Oke, berarti ini 4,8 dikalikan 3,2. Benar. Berapa hasilnya? Tolong dihitungkan. 1,536 Pak. Ini 4,8 kali 3,2. 12. 15,36 Pak. Iya Pak. Sorry saya salah. Tadi salah koma aja Pak. Tapi benar angkanya. berapa? 12? 15,36. 36 Pak. 36 Pak. 6 Pak. Ini. Iya. Oke. Jadi luas segitiga ini 15,36 ya. Oke. Berarti bisa diajak. Ini, kalian pegang kalkulator nggak apa-apa ini. Oke, ini segitiganya jadi gini. Oke, saya perbesar. Ini hasilnya adalah panjangnya ini 4,8. Ini 4, ini 4. Paham sampai sini ya? Panjang ini kan sudah dicari tadi, ini AB. Nggak ada kaitannya dengan luas segitiga. Kalau luas segitiga itu ini semuanya. Luas segitiganya. Oke. Sekarang untuk mencari luas juring itu kan boleh dikatakan seperberapanya lingkaran kan. Nah, ini potongan daripada juring, berarti kalian mencari apa? Di sini. Panjang ini sudah ada, panjang ini ada, panjang ini ada. Kalian boleh menggunakan aturan kosinus. Nah, aturan kosinus ingat nggak? Anggaplah ini X sama dengan
4 kuadrat ditambah 4 kuadrat ini dikurang 2 kali 4 kali 4 dikalikan cos alfa. Cos alfanya ini. X-nya ini adalah 4,8. Oke, 4,8. Tolong dibantu. Ya, tolong dibantu berapa ini? 4,8 kuadrat. 23,04, Pak. Berapa? 23,04. Oke. Ini 16. 32 kalikan cos alfa. Oke ya. Bapak pindahin ke sini aja dulu. Ini Bapak pindahin ke sana. Jadi 32 cos alfa sama dengan ini adalah 32 dikurang 23,04. Nah, dikurang dulu. 8,96, Pak. 96, Pak. 8,96. Berapa? 8,96. Ini Iya. 8. Nah, sekarang cos alfanya adalah 8,96 dibagi 32. 28. 0,28. Caranya berapa? Bagaimana mencari alfanya? Berapa derajat? Bisa. Kalian pakai shift atau inverse daripada cos. Gitu Pak. Bentar, Pak. Shift atau inverse 54. 0,28 berapa derajat? 54, Pak. 54 sekian. 54,54. Gini, Nah, saya dapatnya 73, Pak. 73 derajat. beda-beda ya. Kan pakai Arcos ya, Pak? Arcos. Hah? Arcos. Iya, Pak. Maaf, Pak. Salah masukin angka tadi, Pak. Benar kata Ilham, Pak. Berapa? 73,7, Pak. 73,7 derajat. derajat. Oke ya. Berarti ini 73,7 derajat. Ini. Berarti nanti kalau mencari luas juringnya, ingat luas juringnya adalah sepersekian daripada luas lingkaran. Luas lingkaran dulu. Bapak pengen tahu luas lingkaran rumusnya gimana? Pi r kuadrat. Nah, luas lingkarannya itu adalah pi r kuadrat. Pi-nya tetap aja biarin. R-nya ini adalah 40. Itu kan? Ini luas lingkaran. Nah, sekarang bagaimana kalau 73, sekian? Berarti nanti dibagi dengan 100, putaran ini kan 360 kan? Berarti luas juring L 73,7 dibagi 360 dikalikan ini Pi kali 16. Itu adalah luas apa ini? Luas juringnya. Caranya itu nanti. Jadi luas juringnya adalah 73,7 ini, ya kan? Betul ya? Itu adalah sepersekian daripada lingkaran utuh, ya, sepersekian daripada lingkaran utuh. Kan gitu ya. Kalau misalnya ini 60, berarti kan 60 per 360 atau seperenamnya daripada luas lingkaran. Itu kalau ininya kita 60. Kalau 70 bagaimana? Kalau 73 ya 73,7 dibagi sekian 360, ya kan? Baru dikalikan dengan ini Pi-nya kalau kalian pakai 7,2 boleh apa? 3,14 boleh. 73,7 per 360 kali 3,14 kali 16. Nah, silakan dihitung pakai kalkulator boleh, karena angkanya nggak bagus. Ya, itu untuk mencari juring dalam perpotongan tali busur tadi. Oke, sampai sini ada yang mau nanya, silakan. Saya mau nanya, Pak. Ya. Ini nanti yang di soal tuh yang ditanya luas juring aja, Pak. Apa ada yang lain, Pak? Ya itu tadi luas segitiga
ya luas segitiga, atau mencari luas juringnya tadi. Kalau luas juring, ya itu tadi sampai ketemu ini. Kalau luas segitiga tadi, alas kali tinggi bagi 2 yang tadi ini ketemu. Bisa sampai luas segitiga, bisa sampai luas juring. Oke? Oke Pak, Ada makasih Pak. Silakan kalau ada yang mau nanya. Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk pertanyaan mengenai TBP sama cari luas juring dan segitiga itu hanya pada model segitiga yang ini saja atau bisa keempatnya, Pak? Bisa keempatnya gimana? Kalau keempatnya nggak bisa lah. Berarti yang ini aja kan ya, Pak ya? Nah, yang segitiga ini, segitiga ini dan ini adanya yang di perpotongan. Yang di perpotongan, kalau dia bersinggungan, punya enggak? Enggak, Pak. Nggak punya, dia punyanya cuma ini doang. Nah, punyanya cuma tali busur persekutuan, persamaan ini doang yang punya. Tapi kalau disuruh mencari luas segitiganya, dia kan berpotong di satu titik di sini. Dia tegak lurus, jadinya tegak lurus di situ. Kalau tegak lurus kan nggak mungkin. Nilainya 0, maksudnya nggak ada segitiganya, ini nggak ada juringnya. Itu. Ini cuma ada yang berpotongan saja. Ya, nih, kalau yang kedua, kalau yang kalian tanyakan, bagaimana kalau yang ini lepas? Nah, nanti ada namanya persamaan persekutuan itu ini dengan ini satu. Ya, nanti aja ini belakang itu belum selesai ya. Oke, yang kedua ini satu, ini kedua. Nah, nanti makanya ini saya taruh belakangan kalau yang kedua-duanya lepas. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi? Terima kasih, Pak. Ya, silakan kalau ada pertanyaan lagi. Gimana udah paham ya? Ini materi sampai sini nantinya untuk PAT. Tapi besok ya saya mau mengadakan ulangan atau PH ya, penilaian harian 1 kali lagi. Itu mengenai kedudukan titik dan garis. Ya, kedudukan titik dan garis. Ya, kedudukan titik dan garis kita mau ulangan. Kalau kemarin kan tugas itu penugasan titik dan garis itu. Nah, nanti ulangannya modelnya kayak gitu. Mencari apakah titik ini terletak di dalam lingkaran atau di luar lingkaran atau pada lingkaran. Itu pula garis memotong, menyinggung atau di luar lingkaran. Ya, materinya itu aja untuk PH. Nah, untuk PAT mulai dari persamaan garis singgung lingkaran sampai sini. Itu untuk PAT. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan kalau ada yang mau nanya. Bapak PH-nya kapan, Pak? PH-nya diupayakan sebelum tanggal sebelum Lebaran lah. Sebelum Lebaran. Ya. Nanti PH-nya serentak, IPA 1, IPA A, B, C, D serentak. Ya, kelas 11 IPA. Jadi setelah libur ya, Pak? Liburnya kalau nggak salah tanggal berapa ya liburnya? Malah nggak ada libur malah. Ya. Untuk edaran libur kan nggak ada. Untuk di DKI belum muncul edaran libur. Libur pun paling 13-14 itu 13, 14, 15, 16 itu hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kemungkinan itu dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Karena sudah masuk lagi tanggal 17. Ya. Terima kasih, Pak. Kita nunggu edaran sampai kapan liburnya. Soalnya ada waktu cuma 1 minggu ke belakang ya. Setelah libur Lebaran ini tanggal 17 sampai dengan tanggal 28 sekitar ya hampir 2 minggu kita untuk mereview kita di kemungkinan setelah Lebaran nanti saya kasih kesempatan untuk yang remedial penilaian harian yang masih kurang-kurang penilaian hariannya di bawah KKM itu saya suruh ulang lagi. Ini saya selesaikan tugas karena tugas paling banyak ya, tugas itu sampai 5 tugas tapi masih rata-ratanya masih banyak yang di bawah KKM. Itu yang saya khawatirkan ya. Kalau ulangan hanya beberapa sih yang nilainya masih di bawah KKM. Mungkin untuk tugas ini saya tugaskan sampai tanggal 10 besok. Dan nanti tolong yang jam 1 ya, nanti masih ada waktu untuk belajar jam 1. Kalian kalau ada yang tugas yang kurang nanti boleh masuk di jam 1 nantinya.
untuk mengerjakan tugas ulangan ya. Oke, mungkin sampai sini ada yang lagi bertanya? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Untuk latihan soal ini banyak banget di buku. Kalian buat latihan aja, ya. Nanti ini juga saya ambil untuk apa? Tugas satu kali lagi untuk tugas yang ini. Baru nanti saya masukkan ke PAT, ya PAT nanti yang terakhir. Jadi biar materi itu di PAT nggak terlalu banyak, ya itu cuma persamaan garis ini sama persamaan kali busur ini aja sama luas ini, ya nggak terlalu banyak. Tapi malah nilainya malah anjlok semuanya itu banyak dari awal. Ya, oke, ada yang mau nanya nggak? Jelas Pak. Sudah jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, ya udah saya akhiri sampai sini dulu ya. Jangan lupa tetap mengerjakan tugas-tugas yang ada di buku, ya, yang ada di buku juga. Silakan cari saja sedikit tugas kemampuannya. Kemudian nanti saya berikan ini apa tugas ini ya untuk penilaian tugas yang ada di meja. Tapi tidak buru-buru ini tugas yang bisa setelah lebaran atau gimana. Oke, mungkin saya akhiri sampai sini dulu ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kalian bisa baik ya. Ya, oke. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.